فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولatihin. Tidak boleh wanita itu menampakkan perhiasan dirinya kecuali yang pertama. Dicatat yang pertama ini. Bu'ulatihin, suaminya. Bahkan batasan aurat antara suami istri tidak ada batas. Batasan aurat suami istri tidak ada batas. Sebagian ulama, ini perkataan sebagian ulama Syafi'iyah, itu menyatakan bahwasanya yang tidak boleh dilihat adalah kemaluannya. Ini pendapat yang dhaif. Ini pendapat yang dhaif, sangat-sangat lemah. Ya, yang tepat aurat antara suami istri tidak ada batas. Yang pertama adalah untuk suami, dan suami dibuat lebih spesial daripada yang disebutkan duluan, karena suami disebutkan pertama. Ya, suami disebutkan pertama. Maka tadi contoh tadi saya sebutkan, para wanita di malam hari tadi menggunakan pewarna kuku. Mereka sajikan untuk siapa? Ya, untuk suami. Dan juga Nabi SAW itu sebutkan, wanita yang paling baik, kata Nabi SAW, yang paling menyenangkan suaminya ketika suaminya itu melihatnya. Berarti juga menunjukkan bahwasanya wanita dituntut juga untuk lebih spesial di hadapan suaminya daripada yang lain. Kemudian yang kedua, au abaihin, bapaknya. Dan kalau disebutkan bapaknya di sini termasuk kakeknya sampai ke atas, buyutnya sampai ke atas. Semuanya boleh ditampakkan. Tadi sebagaimana aturan sesama mahram. Apa tadi aturan sesama mahram? Yang tidak boleh dilihat hanya apa? Antara pusar dan lutut. Kemudian dilanjutkan lagi au abnaihin, atau anak-anak mereka. Berarti yang ketiga adalah anak-anak, dan turun ke bawah cucunya, cicitnya ke bawah terus. Itu semuanya boleh ditampakkan, masih mahram. Kemudian sudah keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, au abnai bu'ulatihin, atau ditampakkan pada anak laki-laki dari suami mereka. Misalnya dia menikah dengan laki-laki lagi, cerai, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian wanita ini dari laki-laki tersebut sudah ada anak bawaan juga laki-laki, maka anak bawaan ini juga bisa melihat wanita dari ibu tirinya. Kemudian yang kelima, au ikhwanihin, atau saudara laki-laki mereka. Jadi dia memiliki beberapa saudara laki-laki, maka saudara-saudara ini boleh melihatnya. Di sini terserah saudara kandung, sebapak seibu, atau saudara cuma sebapak saja, atau saudara cuma seibu saja. Semuanya boleh ditampakkan. Kemudian yang keberapa? Keenam, au bani ikhwanihin, atau anak dari saudara-saudara mereka. Anak dari saudara berarti kita sebut apa? Ponakan. Keponakan juga boleh dia tampakkan. Kemudian au bani akhwatihin au nisaihin, disebutkan atau wanita-wanita di antara mereka. Artinya di sini kata para ulama, karena disandarkan dengan nisaihin, maka yang termasuk ini cuma wanita-wanita muslimah saja. Wanita-wanita muslimah saja. Ya non berarti tidak ditampakkan. Ya, mungkin cuma bagian kepala saja tidak masalah. Namun kalau lebih daripada itu baiknya tidak. Ini demi menjaga kehormatan seorang muslim. Au ma malakat aimanuhun, atau hamba sahaya yang ia miliki. Itu yang keberapa berarti? 8. Atau hamba sahaya yang ia miliki. Kemudian yang ke-9, au tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal,
atau ada pelayan laki-laki yang ini sudah tidak memiliki syahwat lagi. Ya, yang ini tidak memiliki syahwat lagi. Dengan catatan di sini dicatat dalam ayat ini yang tidak memiliki syahwat lagi. Sepuh. Ya, sudah sepuh misalnya. Ya, kalau dia nampakkan ini berbeda dengan nampakkan pada laki-laki yang lain. Dan ini ingat, ini orang yang sudah mengikuti dia sejak lama. Namun ini perlu di garis bawah, ini tetap hati-hati. Kemudian awit tifli alladzina lam yazharu ala auratin nisa. Anak kecil, ini keberapa berarti? 10. Anak kecil yang belum mengerti aurat wanita. Berarti ini misalnya anak-anak tetangga. Kalau anak sendiri kan nggak masalah. Anak tetangga masuk tiba-tiba dalam kamar main dengan anak-anak yang lain. Pas ibunya nggak pakai jilbab misalnya, boleh nggak ditampakkan seperti itu? Jawabannya dalam ayat ini berarti boleh, karena anak-anak ini tidak memahami aurat. Nah, maka lihat kesimpulannya di sini berarti cuma untuk 10 orang ibu-ibu boleh menampakkan perhiasan-perhiasannya tadi. Berhias dirinya nanti akan kita bahas. Cuma pada 10 orang ini, tidak lebih daripada itu. Yang kita simpulkan ada suami, ada anak, plus mahram yang lainnya. Plus tadi anak yang tidak mengetahui aurat, dan juga tadi ada orang yang mengikuti kita yang dia tidak memiliki syahwat lagi. Dan juga di situ ada wanita muslimah.